Selamat sore, bertemu lagi dengan kami CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang dengan fasilitator Bapak Suparman Pilomonu dan pengajar praktik Ibu Tarmi. Saya sendiri Yusus Miatin dari SMPN 2 Pedes dan di samping saya Baktiri Nirahayu dari SMPN 1 Pedes. Dan di depan saya Arini Novianti dari SMA Negeri 1 Tirtajaya. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Bekti. Iya, selamat sore Bu Yus. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yus, sehat. Sehat. Oke. Seperti sekarang cerah banget nih auranya. Kayak merah-merah ya. Merah-merah. Semangat ya ini kalau merah. Ya senang ya karena bertemu dengan orang-orang yang baik juga di dalam sekolah dan guru penggerak, dan bentar lagi kita juga mengakhiri nih di semester 1 ya Bu Yus. Betul ya, bentar lagi libur ya Bu ya. Sudah jenuh, ingin healing katanya ya, seperti itu. Oke, Bu Bekti. Kemarin kita sudah melaksanakan coaching ya. Menurut Ibu, coaching kemarin itu bagaimana sih penilaian Ibu? Apakah sudah berhasil sesuai dengan rubrik atau seperti apa? Coaching yang kemarin saya lakukan masih banyak belajar ya Bu Yus ya. Jadi masih banyak perbaikan yang perlu saya perbaiki, perlu saya tingkatkan. Jadi belum maksimal, belum sesuai 100% dari rubrik itu sendiri. Ya. Menurut Ibu apa saja yang masih belum sesuai? Masih di dalam kompetensi ini mungkin ya, di dalam kompetensi mendengarkan aktif ya. Karena ketika coaching itu kadang kita masih memikirkan yang lain gitu ya, masih belum bisa fokus gitu ya. Jadi masih perlu ditingkatkan lagi ke dalam mendengarkan aktif itu. Iya. Jadi Bu Bekti ingin mengembangkan kompetensinya di bagian mendengarkan secara aktif, begitu ya Bu Bekti ya. Nah, berarti Bu Bekti nanti inginnya saya mengamati Bu Bekti ketika coaching nanti di sebelah mananya Bu? Kompetensi apa yang ingin saya amati? Untuk yang lebih spesifiknya saya pengen diamati di mengambil kata kunci Bu Yus ya. Karena saya mengalami rada kesulitan gitu ya ketika memahami coaching itu. Kata kuncinya yang mana nih untuk saya bisa melemparkan lagi pertanyaan gitu. Sehingga menjadi komunikasi yang dua arah ya gitu ya. Berarti penilaian Bu Bekti, saya ambil kesimpulannya itu Bu Bekti ingin meningkatkan bagian mendengarkan secara aktif agar bisa mengambil kata kunci. Seperti itu mungkin Bu Bekti ya. Oke, Bu Bekti, menurut Bu Bekti indikator apa saja yang menurut Bekti, wah ini nih saya sudah sukses mendengarkan secara aktif. Kira-kira indikatornya apa penilaian Bu Bekti? Indikator saya ya, saya ketika mendengarkan coach itu saya tidak bingung untuk menggali lagi gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan kata kunci itu kan dari kata kunci itu saya menggali lagi gitu kepada coach gitu, permasalahan dia yang dia alami itu seperti apa. Jadi indikatornya dari situ ya, saya bisa dengan lancar mungkin ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kembali sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri. Berarti indikatornya apabila Bu Bekti sudah sukses menerapkan mendengar secara aktif, Bu Bekti bisa mengambil kata kunci itu secara mudah, seperti itu Bu Bekti mungkin ya. Oke Bu Bekti, kemudian mungkin Bu Bekti bisa mulai nanti melaksanakan coaching dengan Bu Arini ya. Berarti nanti setelah coaching dengan Bu Arini, Bu Bekti akan menerapkan alur apa Bu Bekti? Alur Tirta. Alur Tirta, ya. Oke. Baik, kalau begitu Bu Bekti bisa memulai dengan Bu Arini meng-coaching Bu Arini. Seperti itu. Silakan Bu Bekti. Terima kasih ya Bu Yus ya. Selamat sore Bu Arini, apa kabarnya nih? Selamat sore Bu Bekti, alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Ada apa ini? Tadi udah nge-WA nih, mau ngobrol sama Bekti di sekolah ini. Ada yang bisa diceritakan Bu Arini, ada apa? Jadi begini ya Bekti ya, saya tuh sekarang sedang bingung.
harus bagaimana lagi gitu ya. Saya kan sekarang sebagai wali kelas 10. Nah, kebetulan kelas 10 ini yang saya wali kelaskan ini ada satu anak yang sering bolos di mapel tertentu. Nah, jadi kemarin itu ada salah satu guru mapel yang melapor ke saya bahwa ada anak tersebut bolos saat pelajarannya. Nah, saya bingung gitu harus bagaimana gitu menghadapi anak tersebut gitu supaya tidak bolos lagi gitu. Iya, iya. Baik Bu Arini, jadi Bu Arini ada permasalahan, ada siswanya Bu Arini yang di wali kelas Bu Arini gitu ya, bolos mata pelajaran tertentu Iya. gitu ya, dan dia sering gitu ya Iya. melakukan bolos tersebut Betul. gitu. Tujuan Bu Arini untuk ngobrol dengan saya, apa yang ingin dicapai dari pertemuan ini? Saya sih inginnya gitu ya, nanti nih setelah kita ngobrol gitu, kita Iya. dapat solusi bahwa nanti saya bisa membuat anak tersebut tidak bolos lagi lah atau Iya, betahlah di iya. kelas gitu, Iya, Bu. tidak Ya, bolos lagi ya Bu ya. mapel apapun dia ada di kelas, jangan suka bolos lah gitu. Itu yang saya ingin dapatkan. Iya, iya, betul. Eh, boleh diceritakan lagi oleh Bu Arini tadi, Bu Arini mendapatkan laporan gitu ya dari wali kelas. Sejauh ini Bu Arini sudah mendapatkan informasi apa nih dari perilaku anak tersebut? Menurut guru yang lain juga, memang anak tersebut walaupun ada di kelas juga kurang aktif, pasif gitu ya. Tapi ada lebih parah lagi ya bolos itu gitu. Katanya bukan sekali 2 kali saja Bu, tapi sering. Dia bilang gitu. Iya, Kata iya. beliau seperti itu. Ya, selain itu juga menurut guru yang lain, terutama guru yang mapel tersebut Iya. ya, anak tersebut juga tugasnya masih banyak yang kosong. Banyak sering tidak Iya. mengerjakan tugasnya. Mungkin karena anak tersebut jarang masuk kelas tersebut ya gitu. Jadi tugas juga jadi ketinggalan. Baiklah Bu Arini, tadi Bu Arini sudah mendapatkan informasi ya Betul. dari guru mata pelajaran, kemudian apa saja ternyata yang menjadi anak tersebut bolos, jadinya apa Bu Arini yang tahu Bu Arini sampai saat ini apa? Saya pernah memanggil anak tersebut. Saya nanya langsung ke anaknya, kenapa kamu sering bolos? Nah, anak tersebut mengatakan awalnya nggak apa-apa Bu, pengen aja, dia bilang. Tidak ada alasan yang pasti gitu. Tapi saya tanya-tanya terus, dia bilang jenuh Bu, gitu. Ngantuk di kelas itu Bu. Jadi pengen dapat udara yang segar kalau di luar, dia bilang gitu. Terus saya nanya, biasanya kamu bolos di mana saja? Dia bilang, kenapa tidak di kelas? Dia bilang, ya di kantin Bu, nggak jauh-jauh. Dia bilang seperti itu alasannya. Jadi Bu Arini sudah melakukan ini jadinya ya, udah bertemu dengan anak tersebut Iya, ya. pernah. Tapi Iya. itu tidak mempan Bu, tetap dia terulang lagi gitu. Walaupun saya pernah menanyakan langsung ke anaknya, tapi tetap saja terulang kembali gitu, bolos lagi. Yang sudah dilakukan Bu Arini itu sudah memanggil, kemudian sudah mengajak bertemu dengan anak tersebut ya. Jadi hanya berdua saja gitu ya yang dilakukan. Ketika Bu Arini sudah melakukan itu, sebetulnya Bu Arini sudah pada posisi mana nih? Kalau dia 1 sampai 10, Mungkin Bu Arini sudah sampai berapa nih baru 5 posisinya? mungkin ya. Menurut Baru saya 5 baru ya? setengah jalan lah Iya, gitu. baru setengah jalan untuk mencapai ke 10 Iya. ya Bu Arini ya. Dari Bu Arini sendiri ingin ditingkatkan ke angka berapa nih? Minimal 8 lah Bu ya. 8 dulu lah, mungkin jangan dulu 10, kita proses lah Proses dulu. dulu ya. Jadi ingin ke angka 8 gitu ya, untuk bagaimana ini siswa sudah dipanggil, kemudian sudah diajak berbicara berdua, ternyata masih melakukan pengulangan lagi gitu ya. Jadi nggak mempan gitu. Masih dia tidak ada di dalam kelas di mata pelajaran tersebut gitu. Di angka 8 ini perlu apa ya Bu ya? Perlu yang harus dilakukan ya untuk membantu siswa tersebut. Apa kira-kira yang sudah dipikirkan sama Bu Arini untuk hal itu? Dikarenakan sudah pernah dinasehati tapi tetap tidak berubah gitu ya.
mungkin saya harus melakukan apa ya, agar anak itu betah di kelas gitu ya. Mungkin saya akan bertanya sama teman-temannya di kelas. Takutnya Iya. mungkin anak itu ada masalah dengan Oh, temannya iya. mungkin ya gitu. Saya akan coba gitu nanti saya bertanya ke teman-temannya di kelas, mungkin saya panggil perwakilan, mungkin dari KM-nya saya tanya secara face to face saja, secara personal, Iya, betul. bagaimana anak tersebut di mapel lain, apakah ya di mapel tersebut itu, apakah dia ada masalah dengan teman-teman yang lain, begitu mungkin. Iya. Ada yang lain selain itu? Kan tadi udah nanti akan bertanya nih sama, jadi mendapatkan informasi dulu gitu ya Bu Arini begitu. dari teman-teman Teman yang di dia kelas gitu ya. yang di dalam kelas. Ada lagi yang bisa dilakukan Bu Arini untuk selain ini nih, misalkan ada alternatif lain tidak yang Mungkin bisa? kalau itu tidak berhasil, saya mau panggil orang tuanya. Oh ya, pemanggilan orang Iya, tua ya. panggil orang tua untuk menanyakan ya seperti apa anak itu di rumah gitu. Gitu ya. Apakah memang ada masalah? Iya, Takutnya mungkin sedang ada masalah dengan keluarganya, Iya. akhirnya kebawa ke sekolah, akhirnya tidak semangat gitu kan takutnya. Makanya nanti mungkin kalau langkah yang pertama ngobrol dengan temannya tidak membuahkan hasil gitu ya, tetap tidak ada solusi, mungkin nanti saya panggil orang tuanya. Ya. Jadi yang pertama tadi mendapat informasi dari teman-teman satu kelas, kemudian yang kedua memanggil orang tua, mendapatkan informasi di rumahnya. Ada lagi yang mau dilakukan lagi dari Bu Arini? Mungkin kan setelah saya dapat informasi dari orang tuanya seperti itu, mungkin nanti saya kalau sudah ketahuan masalahnya, nanti saya minta bantuan ke guru BP itu untuk bersama-sama istilahnya apa ya, mungkin kembali mengingatkan, menasehati, mungkin sambil memberikan solusi agar anak itu semangat lagi belajar. Oke. Jadi ada beberapa alternatif ya Bu Arini yang bisa dilakukan oleh Bu Arini. Kira-kira nih untuk apa ya? Kan ini harus segera diselesaikan ya masalah siswa tersebut agar tidak berkelanjutan gitu ya Bu Arini, supaya dia tidak banyak ketinggalan dengan mata pelajaran yang lain gitu. Yang mau dari 3 alternatif ini nih, yang mana nih yang mau segera dilakukan oleh Bu Arini, yang mana dulu? Yang pertama saya mau memanggil teman sekelasnya dulu, perwakilan dulu. Itu dulu ya Bu Arini ya, untuk yang paling ini ya. Menurut saja intern dulu, nanti baru yang eksternnya ya orang tua gitu. Itu dulu Jadi orang yang temannya itu dulu dulu, ya, yang dari teman satu kelas dulu gitu betul. ya. Oke. Kalau seperti itu kemudian kira-kira indikator keberhasilan nanti Bu Arini apa ini ya? Ya, berarti indikator disebut teknik itu berhasil ya, anak itu ada di dalam kelas di semua mapel, tidak bolos lagi, tidak terulang lagi. Ya, nanti kalau kalau dia rajin di kelas ya pasti tugas juga menyusul begitu. Betul juga ya. Jadi seperti itu ya Bu Arini ya, tadi indikatornya memang anak-anak itu bisa kembali lagi ya dengan kondisi di kelas dengan baik, mengikuti semua mata pelajaran dan tugasnya juga tidak akan ketinggalan pastinya gitu. Menurut Bu Arini nih, butuh berapa lama nih untuk melakukan tadi yang paling awal dulu tuh tadi? Mungkin nanti saya untuk pemanggilan itu ya, sekarang kan sudah mulai PAS. Nah, mungkin nanti saya akan mulai di semester 2. Saya mulai bertanya pada teman-temannya. Karena kan ini kejadian waktu semester 1 nih gitu kan. Ini istilahnya ancang-ancang takut terjadi bolos lagi di semester 2 gitu. Saya tanya dulu ke teman-temannya, mungkin di awal semester 2 mungkin saya usahakan dalam jangka waktu 1 minggu selesai. Pokoknya saya ya istilahnya gerak cepat lah, jangan sampai ini berkepanjangan, apalagi sampai nanti semester 2 kenaikan kelas. Nah, efeknya nanti takutnya dia malah nggak naik kelas gitu. Iya, betul. Jadi kita mulai semester depan jadinya ya Bu Arini untuk melakukan hal ini ya gitu. Rencana Bu Arini nih nanti kalau hal itu dilakukan supaya bisa memang konsisten ya untuk melakukan komitmen dari tujuan tadi yang udah langkah-langkah Bu Arini sampaikan, yang bisa diajak untuk melakukan ini siapa ini ya?
Yang bisa membantu saya guru BP tentunya dan kesiswaan. Oh ya, jadi Ya, berkolaborasi nanti ya, berkolaborasi, ya. ya. Berkomunikasi dengan guru BK, Betul. kemudian dari kesiswaan Betul. itu Mungkin nanti saya sendiri. juga meminta opini dari mereka gitu ya, harus bagaimana gitu. Seperti itu. Iya, iya. Baiklah Bu Arini. Bu Arini kapan nih ya? Kan tadi semester depan ya Bu Arini untuk melakukannya. Terus kita kapan bisa ketemu lagi nih setelah nanti Bu Arini melakukan langkah-langkah tadi yang sudah disepakati? Setelah saya laksanakan ini mungkin Januari kita mulai. Nah, Iya. mungkin akhir Januari kita bertemu lagi ya, Bu. Oh iya, Ya, iya. nanti saya Oke. hubungi Ibu lagi untuk Mm-mm. melaporkan nih saya Iya. sudah melaksanakan. Kira-kira ada perubahan tidak Iya, anaknya iya, gitu. betul, iya. Itu juga Penasaran gitu, pengen tahu gitu dari iya, beberapa yang tadi Bu Arini ya yang mana nih yang langkah-langkah ya ya. apakah harus semuanya dilakukan atau cukup satu Satu sudah? ya. Mudah-mudahan langkah satu Mm-mm. saja sudah mau Iya berubah. betul, iya. Tapi saya juga harus lihat dulu, mungkin butuh jangka waktu yang agak untuk berminggu-minggu atau Mm-mm. agar kita lihat dulu ya, saya Mm-mm. ingin lihat dulu anak itu masuk tidak di semua mapel gitu. Sambil mengevaluasi Iya, gitu sambil ya, mengevaluasi. gitu ya. Jadi saya menunggu kabar dari Bu Arini ya gitu Betul. untuk melanjutkan dari coaching ini gitu agar Betul. nanti bisa berkelanjutan seperti apa hasilnya gitu ya Bu Betul, Arini ya. iya. Sebelum kita akhiri gitu ya Bu Arini, saya pengen Bu Arini menyampaikan dari tadi obrolan kita gitu dari pertama sampai akhir, apa yang bisa disimpulkan dari diskusi hari ini ya Bu Arini? Baik. Dari diskusi kita hari ini saya mendapatkan jalan keluar. Ternyata ada caranya gitu ya. Yang pertama yang tadi saya akan memanggil salah satu temannya perwakilan untuk menanyakan seperti apa dia di kelas, apakah dia bermasalah dengan temannya sehingga dia tidak betah di kelas. Iya, Nah, iya. kemudian langkah kedua, secara luas lagi, kalau itu tidak berhasil saya akan memanggil orang tuanya untuk menanyakan apakah dia punya masalah pribadi di rumahnya sehingga terbawa ke sekolah sampai-sampai dia sudah tidak semangat untuk Iya, belajar. betul. Nah, jika itu tidak berhasil ya saya akan minta bantuan ke guru BP. Nah, mungkin kan berarti masalahnya sudah naik nih. Iya. Nah, sudah temannya, orang tua tidak berhasil, berarti guru BP juga. Iya, iya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Arini ya. Mudah-mudahan Semangat Ibu. itu sebuah tanggung jawab dari wali kelas sendiri ya Betul. untuk membantu murid kita agar memang lebih baik lagi bisa menjalani sekolah itu memang dengan senang hati, jangan sampai anak didik kita tidak terselesaikan permasalahannya seperti itu. Mungkin sudah cukup ya Bu Arini ya. Baik. Terima kasih juga ya Bu Arini sudah berbagi gitu dengan saya. Baik. Gitu ya, Terima Bu Arini. kasih juga Ibu Ya, sama-sama. sudah mau mendengarkan curhatan saya gitu ya. Selama ini saya bingung gitu. Iya, itu Bagaimana menjadi ilmu buat menghadapi. saya juga gitu ya. Belum tentu di Bu Arini seperti itu ya, bisa juga terjadi di sekolah saya kan gitu ya. Gitu ya. Ya, terima Ya, kasih Ibu ya. sama-sama Bu Arini ya. Oke, Bu Bekti bagus sekali coachingnya ya, praktek coachingnya itu Terima kasih Bu sudah Yu. sangat baik gitu ya. Sudah ada kemajuan dari kemarin yang saya lihat seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang menurut Ibu, tadi Ibu coaching yang tadi itu bagaimana sih Bu? Sudah sesuaikah dengan harapan Ibu? Sudah masukkah sesuai dengan rubrik yang diharapkan? Iya. Tadi saya sudah merasakan gitu ya, sepertinya lebih baik daripada yang kemarin kita lakukan sebelumnya gitu ya. Lebih tenang juga sayanya gitu. Kemudian yang kedua Bu Arini juga menyampaikannya juga jelas sehingga saya juga mencerna dari kalimat-kalimat yang disampaikan dari Bu Arini itu ya saya memahaminya gitu. Iya. Karena mungkin sekarang ini kita luring ya bertemu gitu. Jadi bisa melihat Bu Arini dengan di depan saya gitu daripada yang daring gitu. Jadi lebih bisa memahami gitu gimana sih ini si Koci gitu. Berarti lebih baik ya Bu ya, betul ya dari yang kemarin ya. Bagaimana Ibu bisa menilai bahwa coaching hari ini lebih baik? Emang perbandingannya coaching kemarin seperti ini, yang sekarang seperti ini ya. Iya. Penilaian Ibu seperti apa? Dari perasaan saya Bu Yus ya, saya lebih tenang gitu ya. Yang kedua, saya bisa mendengarkan
keluhan dari Bu Arini mungkin pernah saya alami juga gitu ya, yang saya menghadapi anak yang pernah dicurhatin sama Bu Arini gitu. Kemudian yang selain itu saya apa ya, bisa mengalir gitu dari apa yang disampaikan Bu Arini, tek-tek gitu yang sudah saya paham gitu. Jadi nggak bingung gitu dalam bertanya lagi kepada Bu Arininya. Lebih enak ya Bu ya, sekarang lebih rileks ya Iya. daripada kita harus daring ya, lebih enak Betul, luring secara iya, langsung. iya. Oke Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Iya, tadi? boleh, terima kasih Bu Yus, silahkan. Oke. Betul ya, tadi berarti pendapat Bu Bekti dengan saya itu sudah sama, bahwa kucing kali ini lebih baik daripada yang kemarin ya, wajar ya. Namanya juga kita pertama kali kemarin kucing, ketika ada salah wajar. Sekarang kita kedua kali tentu harus lebih baik lagi Bu ya. Namun tadi saya mendapat beberapa catatan, ada beberapa catatan. Yang pertama itu tadi Bu Arina menyampaikan bahwa Ibu tadi wali kelasnya ya, yang dihadapi itu. Namun ada pertanyaan Bu Bekti, Ibu sudah mendapatkan informasi apa saja dari wali kelasnya? Jangan salah itu. Entah itu mungkin karena gugup ya. Entah kenapa awal itu awal banget benar. Iya. Nah, berarti mungkin di awal-awal masih terbawa suasana gugup, mungkin kehadirannya masih belum full gitu ya awal-awal itu. Namun memang secara keseluruhan itu sudah baik. Alur tirtanya pun sudah mulai tertata, rapi, tidak loncat-loncat ya Bu ya. Kemudian ya mungkin hanya tentang santai Bu ya. Iya, betul. Tinggal santainya aja nih, nggak usah gugup, nggak usah tegang. Dari tadi yang saya amati, yang saya sampaikan, dimotong dulu ya. Kalau tonton kabeh di awal. Bagaimana Bu Bekti perasaannya mendengar apa yang saya sampaikan tadi, pengamatan saya? Terima kasih ya Bu Yus ya, terima kasih sekali. Saya tidak ingat gitu ya ketika tadi saya menyampaikan meminta informasi ke wali kelas, nggak ingat gitu apa yang saya ucapkan gitu ya, karena memang fokus pada saat coaching. Kalau Bu Yus kan sebagai observer mendengarkan dari saya dan mendengarkan dari coach gitu ya, karena apa ya, belum rileks. Ya, masih agak sedikit gugup itu Bu ya, ajar awal-awal Bu. Iya. Nah, namun di situ juga saya melihat sudah banyak perkembangan, namun juga mungkin ada beberapa aspek, ada kompetensi yang masih bisa dikembangkan lagi dari Bu Bekti sendiri. Mendengarkan secara aktifnya sudah mulai baik gitu ya, cuman mungkin kehadiran penuhnya itu masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan berbobot pun sudah mulai bermunculan ya. Jadi memang ketika kita aktif mendengarkan, kita fokus, itu pasti dengan kita akan mengalir sendiri ya, kita akan bertanya apa saja gitu ya. Tadi sudah bagus banget ketika coachingnya sudah mulai menjabarkan rencananya ini, kemudian sama Ibu kembali digali gitu kan, ayo Bu apalagi, itu sudah sangat bagus sekali ya. Mungkin seperti itu ya Bu Bekti ya. Oke, dari diskusi kita kali ini Bu Bekti sudah terbayang apa langkah Bu Bekti selanjutnya untuk memperbaiki lagi coaching Ibu berikutnya? Yang perlu saya lakukan ya, satu tadi dari umpan balik dari Bu Yus ya, saya harus relax. Udah coaching kan memang ngobrol biasa gitu ya, jadi memang harus relax, kemudian santai gitu, sehingga nanti itu dengan sendirinya akan mengalir gitu apa yang ingin kita sampaikan kepada coach itu. Kemudian yang kedua adalah lebih lagi kita untuk benar-benar fokus mendengarkan apa yang disampaikan sama coach, karena di dalam pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan sama kita ya bersumbernya dari yang mendengarkan aktif itu. Jadi memang perlu belajar lagi ya Bu Yus ya, perlu kita latih lagi supaya nanti memang bisa maksimal lagi dari coaching itu. Iya. Baiklah Bu Bekti, berarti sekarang Ibu sudah berhasil ya, sudah berhasil mengcoaching Bu Arini. Kira-kira lagi, kan dipotong lagi. Tadi aku juga kira-kira. Jadi kapan nih saya bisa melihat lagi praktek coaching Ibu selanjutnya dengan rekan-rekan sejawat Ibu yang lainnya? Oke.
3 hari kemudian bisa Bu Yus, gara saya juga pengen diobservasi lagi sama Bu Yus, pengen pengen tahu gitu bagaimana nanti kelanjutan dari yang sudah saya perbaiki gitu ya. Saya sudah belajar lagi tentang coaching ini, 3 hari ke depan ya ketemu sama Bu Yus lagi. Baik Bu Bekti, 3 hari lagi berarti ya Bu Bekti ya, kita akan bertemu lagi ya Bu Bekti ya dengan coaching selanjutnya ya, coaching sesama rekan sejawat Ibu. Baik Bu Bekti, terima kasih Bu Bekti atas diskusinya sama-sama. kali ini. Saya juga terima kasih Bu Arini. Sama-sama. Terima kasih Bu Arini sudah menjadi coach aku. Baiklah, demikian praktik coaching dari kami CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.